Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mekanik Putih Channel. Di sini kita ada pasien Vario 125 injeksi yang katanya kehabisan bensin, terus kemudian dicoba dihidupkan, hidup sebentar, terus tuh mati lagi, brebet seperti itu. Nah, kata si empunya memang sudah lama berbulan-bulan motor ini mengalami ngadat ataupun brebet ya, ditambah lagi dengan kehabisan bensin, hidup sebentar brebet, terus habis itu nggak mau hidup lagi. Itu informasi dari sang pemilik motor. Oke, di sini kita langsung melakukan pengecekan ataupun pengetesan apa sih masalahnya. Pertama kita cek dulu berapa sih pressure yang dihasilkan oleh fuel pumpnya atau pompanya. Kita gunakan tool pressure gauge ya, doubler. Wow, hanya sekitar 15 psi dan normalnya pressure untuk motor Matic Honda adalah 38 sampai 40 psi ya, seperti itu doubler. Coba kita lakukan pengetesan lagi ya, doubler. Berapa dia? Nah, kan hanya sampai 15 PSI ya, dan itu tidak normal ya, abnormal ya, doubler semua. Sekarang kita cek apakah bagian selangnya mengalami kebuntuan, karena itu urutannya yang mendasar, dan kemudian kita lari ke pompa. Berapa sih, kita cek nanti pompanya berapa ya, yang dari pompa, takutnya selang ini mengalami kebuntuan seperti itu, doubler. Oke, untuk pengecekan selanjutnya kita cek langsung di pompanya ya, boleh ya. Ternyata sama aja boleh ya, di hanya 15 psi, berarti dalam artian selang dari pompa ini menuju ke injektor itu bagus, tidak ada mengalami kebuntuan seperti itu bro. Oke, selanjutnya apa yang harus kita cek, yaitu arus yang akan masuk ke pompa ya, jangan langsung menembak bahwasanya pompanya yang bermasalah ya. Kita harus cek dulu arus yang akan masuk ke pompa seperti itu bro. Nah, di sini ada 4 kabel warna coklat, strip kuning, hitam strip putih, hijau strip hitam, kuning strip putih. Nah, seperti itu. Coklat strip kuning ini massa dari pompa, terus yang hitam strip putih ini adalah arus 12 volt yang akan mengarah ke pompa. Terus yang hijau strip hitam adalah massa untuk indikator bensin ya, boleh ya. Kemudian kuning strip putih adalah arus 12 volt untuk indikator bensin seperti itu bos. Caranya kita ngecek menggunakan AVO bisa, menggunakan test pen bisa. Kita coba gunakan AVO boleh ya. Apakah arus yang akan input ke pompa ini bermasalah apa tidak, seperti itu bos. Oke, kita gunakan AVO ya. Selektor AVO kita arahkan ke 20 DC. Oke, sekarang kita tes yang kabel warna hitam strip putih. Kita on-kan kunci kontak 1264. Nah, seperti ini bos. Nah, menandakan bahwasanya dia normal boleh ya, ada arus yang masuk sesuai dengan arus dari aki. Akinya 12 volt, maka yang outputnya pun 12 volt ya. Nah, kemudian untuk indikator yang kuning strip putih ini sebenarnya nggak perlu dicek ya, cuma kalau ada kerusakan pada indikator bensin nggak bisa kita cek dengan cara ini juga, apakah dia mau 12 volt apa tidak bos.
ada bol ya, on, kunci kontak on 11,54. Oke, sekarang kita coba ngeceknya menggunakan tes penbol ya, untuk memastikan. Oke, sekarang kita coba cek menggunakan tes penbol ya, ataupun kalau nggak ada tes pen ya seperti ini aja dari bola lampu rating. Coklat strip kuning adalah masanya, kita cekitkan. Terus hitam strip putih adalah apa namanya, adalah arus 12 volt. Nah, seperti ini kita butuhkan dua jarum bol ya. Apakah dia akan menyala apa tidak? Nyala bol ya. Nah, 1 2, dan menyalanya hanya sekitar 2 detik bol ya. Kalau misalnya motor itu sudah nyala, maka dia akan menyala terus untuk menyuplai bahan bakar ataupun bensinnya, seperti itu bol. Kalau di awal seperti ini motor belum hidup, itu hanya 2 detik nyalanya bol. Nah, menandakan bahwasanya arus ini yang akan masuk ke pompa itu bagus, seperti itu. Nah, disinilah baru bisa kita memastikan bahwasanya ada permasalahan di pompa bensinnya bol, seperti itu. Oke, kita langsung bongkar bol ya. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan pembongkaran pompa, kita cek lagi arus yang akan masuk ke pompa ini apakah ada 12 volt atau tidak, kan seperti itu. Yang ditakutkan ada bermasalah di bagian konektor, seperti itu bol. Oke, kunci kontak on, kunci kontak on, coba sekali lagi. Nyala bol ya, nyala. Dan pengecekannya adalah bagian kiri ini bol. Kalau bagian kanan adalah untuk indikator bensin tadi. Coba lagi. Nah, berarti masuk bagus gitu. Jadi bagian perkabelan ataupun bagian konektornya ini. Selanjutnya, kenapa kok bisa output pressure yang dikeluarkan pompa hanya sampai 20 psi? Maka kita cari hal yang paling sepele, filternya ini buntu atau tidak. Gimana caranya kita tes ini filter buntu apa tidak? Kita copot aja bol, nanti kita tes pasang lagi apakah ada perubahan pressure apa tidak, seperti itu. Kalau tidak ada perubahan pressure, bisa dipastikan bahwasanya pompanya ini yang bermasalah. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tes pasang tanpa menggunakan filter bol. Setelah kita cabutnya ya bol ya, apa namanya, filternya, kita pasang balik aja. Oke, sambil kita tekan ya, hanya untuk atas saja bol. Tidak nyampe, malah kecil bol ya. Nah, tidak nyampe 40, sama aja. Kita sudah melepas filter bensinnya dan pressure-nya hanya nyampe 20-an, maka dipastikan pompanya bermasalah. Sebaiknya kita lakukan pergantian bol, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lakukan penggantian fuel pump atau pompa bensin untuk Vario 125 ini ya bol ya. Kita usahakan pasang yang ori ya bol ya, rotaknya ini kodenya K16 untuk Vario 125, seperti itu bol ya.
Dan pastikan semua komponen-komponen yang akan kita pasang itu sudah bersih bol ya, termasuk filter misalnya cukup kita bersihkan ya kita bersihkan, apabila perlu lebih baik lagi ya kita ganti seperti itu bol. Kita lihat tergantung dari kondisi filternya. Kalau di sini saya hanya membersihkannya aja bol ya. Oke, ini housingnya tadi rumahnya, ingat di dalamnya ada orange bol ya, ada orange seal, jadi jangan lupa kita untuk pasang lagi. Oke, setelah terpasang seperti ini ya, kemudian kita pasang bagian filternya bol, dan jangan lupa di sini adanya juga bol seperti ini. Pastikan semua sudah kita bersihkan bol ya sebelum pemasangan. Nah seperti ini bol ya, jadi arahnya filter ini berada di bawah tuas ini bol ya, bukan tuas ya, apa ya, tempat jalur kabelnya sensor fuel ya, bensin ya, seperti itu bol. Jadi nggak boleh ininya ke sini, filternya ke sini tuh nggak boleh, jadi harus pas searah dia bol, ke arah nih dengan ini. Dan kita pasang ke tangkinya bol. Dan jangan lupa di sini ada orenya bol ya, kita masuk sedikit dengan oli ya, supaya tidak terjepit. Nah kita pasang aja di sini bol. Ini, dan pastikan harus betul-betul terpasang dengan baik. Kalau tidak, biasanya terkadang bocor bol kalau pemasangannya tidak presisi atau tidak pas. Kita tekan sedikit seperti ini, dan dirasakan apakah dia benar-benar pas atau belum. Nah setelah dirasa center, baru kita jepit menggunakan pelatnya boleh. Nah pelatnya ingat bagian up ini berarti bagian atas ya, jangan kebalik. Untuk up. Tempat nutnya atau murnya. Oke, setelah dirasa kencang dan dipastikan center ya, pastikan bahwa oren yang di besar tadi itu pemasangannya presisi boleh ya. Kalau tidak nanti biasanya orangnya mengisi bensin itu biasanya banjir ataupun bocor di sini boleh. Jadi harus dipastikan benar-benar pas pemasangan oringnya tadi. Kemudian kita pasang kabelnya, kita tes lagi boleh ya, berapa sih presernya sekarang. Oke, kunci kotak on. Wis 40 boleh ya.
Nah, seperti itu. Tuh, malah lebih dikit bol ya, menandakan mantap bol ya. Sekarang kita coba tes, nyalakan langsung gitu bol ya. Mantap bol. Nah, seperti itu proses pengecekan apabila ketemu motor yang mogok. Kita harus mencari menganalisa yang spare-spare dulu, karena si empunya berkaca dulu sudah sering beredar, kemudian ditambah masalah kehabisan bensin. Itu bagi mekanik pasti sudah bisa menganalisa apa yang harus dicek duluan. Oke, itu bagus. Mungkin cukup sekian video saya. Semoga bermanfaat buat double semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.